Takiyah, ulama Aceh yang dibantai dengan sadis, ex-Panglima TNI Andika Perkasa menangis. Diketahui, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa belum lama ini mengungkapkan sebuah momen atau kejadian paling menyedihkan selama dirinya berkarir di dunia militer. Pengalaman itu yakni saat dirinya ditugaskan beroperasi di wilayah Aceh beberapa tahun lalu. Dalam ceritanya, ex-Panglima TNI itu pun kemudian menyebutkan sebuah nama sosok ulama Aceh, yakni Tengku Bantakiyah. Nama ulama Aceh itu ternyata membuat sosok yang telah menghabiskan karir selama 12 tahun di Kopassus ini sedih dan berkaca-kaca saat menceritakan kenangannya di masa operasi militer Aceh. Hal itu lantaran dirinya mengenang pembantaian sadis yang harus dialami oleh Tengku Bantakiyah. Lalu siapa sebenarnya sosok Tengku Bantakiyah yang membuat Andika Perkasa berkaca-kaca dan tidak bisa melupakan kejadian pada masa operasi militer di Aceh? Tengku Bantakiyah merupakan seorang ulama kenamaan asal Nagan Raya. Hidupnya didedikasikan untuk menyebarkan ajaran Islam khususnya di wilayah Butong Ateh. Memiliki garis keturunan ulama di Butong, Tengku Bantakiyah juga mendirikan pesantren yang diberi nama Dayah Babul Mukarramah. Ini merupakan upayanya melanjutkan tradisi keluarga dalam dakwah. Pesantren yang dibangun pada tahun 1980 di Desa Blang Murande, Kecamatan Butong Ateh di Kabupaten Nagan Raya, Aceh itu berfokus pada pengajian ilmu tauhid dan tasawuf. Kini pesantren yang didirikan Tengku Bantakiyah itu sudah berganti nama menjadi Babul A'la An-Nurillah. Dalam catatan yang dikutip dari laman Kontras Aceh, pria yang memiliki ciri-ciri kulit berwarna coklat serta pengikutnya terkenal vokal dalam memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat Aceh. Ia juga menolak untuk bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia Cabang Aceh setelah lembaga tersebut menganggap kelompoknya sesat. Namun pada tahun 1990 terjadi mediasi antara MUI dan Bantakiyah yang berujung MUI memohon maaf atas perbuatannya kepada Tengku Bantakiyah. Nasib buruk menghampiri Tengku Bantakiyah di era pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1992, Bantakiyah dituduh sebagai Menteri Urusan Pangan dari Gerakan Aceh Merdeka. Tuduhan itu membuatnya dijebloskan ke penjara selama 20 tahun. Tengku Bantakiyah akhirnya dibebaskan setelah masyarakat meminta kepada Presiden ketiga RI B.J. Habibie saat kedatangannya ke Aceh. Tragedi memilukan dialami Tengku Bantakiyah pada 1999. Ia dituduh menyimpan alat logistik yang berkaitan dengan GAM di pesantrennya. Namun hingga kini tuduhan itu tidak pernah terbukti. Pada 23 Juli 1999, pasukan gabungan yang berada di bawah kendali operasi Korem 011 Lili Wangsa yang terdiri dari pasukan Yonif 131 dan 133 dengan didukung satu peleton pasukan dari Batalion 328 Kostrat tiba di pemukiman warga di Butong Ateh melakukan penyerangan. Sebanyak 215 personil di bawah pimpinan Letkol Heronimus Guru dan Letkol Sujono sebagai pengawas operasi itu terus bergerak maju mendekati pesantren Tengku Bantakiyah dan melakukan pembantaian. Tengku Bantakiyah bersama 56 santrinya pun tewas berlumuran darah usai ditembak secara keji. Sementara sejumlah santri lainnya juga mengalami luka karena tembakan yang dilakukan secara membabi buta. Huru-hara yang terjadi pada siang hari itu mengubah suasana menjadi sunyi dan menyisakan trauma bagi warga Butong Ateh. Peristiwa pembantaian warga sipil ini pun dikenal dengan tragedi Butong Ateh atau tragedi Tengku Bantakiyah.